ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ada janda dan duda menikah 3 tahun yang lalu, masih usia 53 tahun. Selama menikah, suami sering dolim dan maksiat di sosmed. Pada akhirnya si istri jatuh sakit dan diopname. Pada saat keluar di rumah sakit, si istri pulang ke rumahnya karena tidak tahan dengan sikap suami yang sampai saat ini belum kembali ke rumah suami. Semenjak menikah, suami tidak memberikan nafkah dan mementingkan diri sendiri. Suami minta istri untuk pulang dan dia mau berubah. Suami tidak punya penghasilan dan masih punya utang sama istri dan juga kepada orang lain. Hidup hari-harinya dibantu oleh saudaranya. Nah, saat ini istri juga sudah tidak berpenghasilan. Istrinya ingin minta cerai karena sudah tidak ada hasrat dan sudah trauma. Pertanyaannya Ustadz, apakah menikah pada orang yang salah adalah termasuk takdir buruk? Apakah bercerai jalan terbaik? Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau pertanyaannya apakah menikah dengan orang yang salah adalah takdir buruk? Jawabannya belum tentu. Tapi kalau menikah dengan orang yang salah adalah takdir, itu benar. Tapi takdir itu dia baik atau buruk bukan kita yang menilainya secara keseluruhan. Karena kadang ada sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, itu buruk untuk kita. Tapi mungkin di belakangnya ada kebaikan terselip untuk kita. Ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan untuk kita. Dari melatih diri, kesabaran, menampakkan jalan, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Karena itu seorang harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Makanya kalau kena sesuatu hal yang tidak baik, ya dia di mulutnya itu pujian hanya kepada Allah saja. Dia berkata Alhamdulillah. Dapat kebaikan dia berkata Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya perkara-perkara yang baik menjadi sempurna. Kalau dia dapat hal yang tidak menyenangkan, dia berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Nah, dia di dalam ibadah dan ketaatan. Sebagaimana kalau dia ditimpa dengan hal yang tidak menyenangkan, dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu ibadah yang besar. Karena Allah berada di sangkaan hamba. Kalau sesuai dengan sangkaan hamba. Dan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia sangka. Iya, sesuai dengan apa yang dia sangka. Maka kita perbaiki diri di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, apakah perceraian adalah jalan yang terbaik? Mungkin saja itu jalan yang terbaik pada sebagian keadaan. Makanya di dalam syariat ini ada bab perceraian. Karena memang ada sebagian orang yang bertemu dalam ikatan pernikahan dan ikatan itu tidak membantu mereka untuk lebih beribadah kepada Allah. Ada sebagian manusia yang seperti itu. Ya, makanya diberi di dalam syariat dan rahmat dan kelembutan Allah, diberi pintu perceraian bagi siapa yang memenuhi syarat-syarat di dalamnya. Dan ini dari rahmat di dalam syariat. Beda dengan sebagian manusia ya sok mengaku tahu hak asasi manusia. Di negerinya tidak ada pintu perceraian. Kalau sudah menikah harus tidak ada namanya kata cerai. Akhirnya yang terjadi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan hina, bahkan kadang banyak yang berakhir dengan bunuh diri, permusuhan dan sebagainya. Iya. Dan itu perkara yang tidak diinginkan. Ya, ketika seorang terjadi pernikahan tidak cocok, maka boleh untuk berpisah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima." Apabila keduanya berpisah, maka Allah akan memberi setiap dari suami dan istri itu kelapangannya.
Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan lagi maha bijaksana. Ada hikmah mungkin di belakangnya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Tapi ingat bahwa perceraian itu hukumnya di dalam syariat ada 5. Kadang dia wajib, kadang dia sunnah, kadang dia mubah, kadang dia makruh, dan kadang dia haram. Tergantung kondisinya. Dan asalnya di bab perceraian itu adalah hal yang halal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asal di bab perceraian. Tapi kalau misalnya tidak ada jalan yang lain kecuali itu, dan itu yang paling membantu untuk kedua belah pihak, maka diizinkan di dalam syariat di dalam hal tersebut. Karena itu saya nggak menilai pada kasus yang disebutkan, tetapi itu ditimbang pada diri sendiri. Kemudian yang bertanya mungkin bisa minta pertimbangan kepada keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.